warahmatullahi wabarakatuh. Kita lanjutkan mata kuliah analisa dan perancangan sistem pertemuan ke-13, tetap di bab sistem analis, masih di bab sistem analis. Kita akan membahas tentang identifikasi proses bisnis dengan use case diagram bagian yang kedua. Kalau sebelumnya bagian yang pertama itu saya jelaskan aktor, use case, dan asosiasi. Di bagian kedua ini akan saya tambahkan bentuk relationship yang lain, yaitu include, extend, dan generalisasi. Ini tetap peta atau mapping analis dan desain ya. Ini yang bagian analis adalah 3 ini, kemudian bagian desain yang sebelah kanan yang sudah saya jelaskan di video sebelumnya ya. Saya ambil dari slide-nya Pak Romi tentang UML ya. Ini mulai dari planning sampai implementasi. Ini sedikit pengertian singkat dari aktor, use case, asosiasi, dan seterusnya. Untuk aktor, use case, dan asosiasi sudah saya jelaskan di video pertama, di video sebelumnya. Berikutnya ini ada include. Ini bentuk sintak atau simbolnya seperti ini, garis putus-putus, ada tulisannya includes ya, includes. Extend itu ya sama, garis putus-putus dengan keterangan extends di situ. Jika generalization berarti ada panah biasa dengan kepala anak panahnya kosong atau tidak ada isinya ya. Jadi seperti kosong ya, tengahnya dalamnya panahnya ini tanpa warna hitam. Ya itu. Kemudian ini adalah penjelasan dari include relationship ya. Jadi nanti ada kalanya antar use case itu ada hubungannya antar use case ya. Kalau dari aktor ke use case biasanya pakai asosiasi biasa. Nah, jadi seperti ini. Nah, gini ya. Nah, nanti ada kalanya use case itu berelasi dengan use case yang lain. Nah, misalkan gini ya. Nah, gini. Nah, nanti gini. Nah, ini ya. Nah, include. Nah, berarti nanti akan ada pengertian atau maksud ketika ada panah mengarah ke suatu use case. Bisa juga nanti kebalik ya, seperti ini nanti ya. Nah, gini ya. Nah, nanti akan ada maksudnya sendiri. Demikian juga kalau extend ya. Nah, sama nanti. Nah, kemudian generalisasi nanti juga ada contohnya. Berikutnya ini jadi ini ada use case di dalam use case ya ini. Nah, ini kemudian arah panahnya dari base use case ke included use case. Jadi misalkan ini saya ini ya. Ini kalau saya jelaskan lagi, arah panahnya dari base use case dasar ke include use case. Jadi misalkan seperti ini. Jadi untuk user ini, aktor ini, untuk mengerjakan use case yang ini. Nah ini ya. Ini kalau bentar ya. Nah ini misalkan ini use case base-nya ya. Base-nya. Nah ini use case base-nya ini.
Nah, ini intinya misalkan melihat atau KRS ya. Ini mahasiswa ini mau KRS-an nih. Mahasiswa mau KRS-an ya. Misalkan mengambil mata kuliah. Nah, ini berarti dia harus apa dulu? Jadi untuk mengerjakan mengambil mata kuliah, si mahasiswa ini harus ngapain dulu di sini? Nah, itu maksudnya. Jadi misalkan yang sering itu ketika include-nya itu login ya. Login ke sistem maksudnya. Nah, ini contohnya. Memprogram KRS ini, memprogram mata kuliah Anda setiap yang semester itu kan harus login dulu itu. Nggak bisa kalau Anda mengerjakan use case ini, si mahasiswa itu mengerjakan use case ini tanpa login, itu nggak bisa itu. Jadi login itu wajib dilakukan dulu sebelum kita mengambil mata kuliah. Jadi ini sebenarnya ada di dalam sini. Ini ada di dalam sini, within tadi ya. Mengapa kok dikeluarkan? Jadi agar menunjukkan untuk mengambil mata kuliah itu si mahasiswa harus login dulu, ditampakkan. Kalau nggak ditampakkan nanti usernya nggak tahu ya, atau proses bisnisnya tidak jelas. Apakah ada sesuatu yang harus dilakukan sebelum melakukan sesuatu ya. Syaratnya ya. Syarat yang harus dipenuhi dulu itu apa? Itu include. Jadi harus. Jadi include itu harus dilakukan. Itu intinya ya. Harus di relasi yang mutlak harus dilakukan. Nah, ini include ya. Ini base-nya use case ini. Kemudian jika panahnya ke luarnya sini, berarti login itu harus dilakukan dulu sebelum saya mengambil mata kuliah. Ya, jadi itu maksud dari base use case to to include use case ya. Gitu ya. Ini contohnya yang bawah ini ada use case namanya make new patient appointment. Membuat janji pasien baru. Membuat janji pasien baru. Itu ada relasi include mengarah ke use case create new pasien. Membuat pasien baru. Jadi maksudnya entah nanti aktornya siapa ya di sini ya. Untuk membuat appointment baru untuk seorang pasien, si aktornya itu harus melakukan create new pasien, harus membuat data pasien baru. Gitu ya, itu masuk dari include. Berikutnya extend ya. Extend itu di sini intinya opsional. Extend itu opsional. Kalau di PPO itu menurunkan kelas dari kelas atau dengan yang lain ya, extend. Tapi kalau di use case diagram, extend itu use case yang dijalankan sebelum melakukan use case yang lain atau pilihannya, tapi berupa pilihan. Jadi tidak harus dilakukan. Biasanya setelahnya. Ini contohnya nanti dibawain ya. Arrow point dari arah panahnya dari ekstensi use case to base. Ini kebalikannya. Dari use case ekstensi mengarah ke base use case-nya.
dari ekstensi, dari use case ekstensi atau yang di-extend mengarah ke base use case atau mengarah ke use case dasarnya. Jadi misalkan gini ya, ini saya coba nah ini mengarah ke use case base-nya. Nah ini saya copy sebentar. Ini kopian-kopian ini tidak ada di PPT ya, jadi saya harap Anda menyempatkan diri untuk melihat video ini untuk memperjelas pemahamannya ya. Extend. Nah ini ya. Nah ini mengarah dari extend use case, ini extendnya, ke base use case. Base use case. Dan ini opsional. Kalau ini tadi harus, wajib ya. Kalau ini tidak wajib ya. Pilihan. Apa contoh use case ketika Anda mengambil mata kuliah yang boleh Anda tidak lakukan atau lewati? Misalkan Anda di sini, misal ya nih. Nah, misalkan Anda melihat nilai mata kuliah sebelumnya. Nah, ini ya. Ini saya perkecil. Nah, ini ya. Jadi mengambil mata kuliah itu ya. Itu Anda bisa melakukan ini, use case ini. Ini contohnya lah ya. Melihat nilai mata kuliah sebelumnya atau yang telah diambil ya. Itu extend itu. Jadi tidak wajib. Anda boleh lihat, boleh enggak. Misalkan Anda sebelum ngambil itu mau ngecek mana mata kuliah yang nilainya kurang, kemudian yang harus kita ulang di semester berikutnya. Itu use case extend ya. Jadi dari use case extend mengarah ke use case base. Tipe relasinya adalah extend panahnya dari extend use case ke base use case. Sifatnya tidak wajib, boleh dilakukan, boleh tidak. Nah ini apa namanya, contoh penggunaan apa namanya, use case relasi untuk include dan extend ya. Jadi itu mungkin Anda lebih paham ya kalau apa namanya, dekat dengan kasus yang Anda sudah pernah lakukan ya. Kalau mengambil mata kuliah kan Anda setiap semester kan ngelakuin itu gitu ya. Atau KRS-an ya ini. Jadi ya itu contoh apa namanya, relasi include dan relasi extend. Nah ini ya. Nah ini berikutnya. Oh ya, satu lagi yang belum ini, generalisasi. Berikutnya relasi generalisasi. Jadi ini ada use case yang di dalamnya ada use case lagi. Ya, di generalize itu di apa namanya ya, dijabarkan ya. Arrow point mengarah dari specialize to general. Ini contohnya seperti ini saya nggak tahu ada perbedaan, mungkin yang benar yang ini ya. Nanti lihat softwarenya ya. Tadi kan di depan kan apa namanya, tidak ada itemnya ya, panahnya ini. Cuma di sini ada, mungkin ada perbedaan software yang digunakan ya. Yang intinya ada panah gitu ya. Panah tanpa putus-putus jadi panah biasa ya, tanpa putus-putus. Kalau yang extend sama ini putus-putus ya. Nah, kalau yang generalisasi itu panah utuh ya. Nah, mungkin nanti ada beberapa perbedaan di software, ada yang ada itemnya, ada yang tidak ya. Nanti menyesuaikan saja. Kemudian panahnya dari spesialis, dari specialized to general. Nah, berarti ini spesialisnya. Membuat janji yang lama. Itu mengarah ke use case generalnya, yaitu membuat janji. Nah, ini
dibedakan karena mungkin ada perbedaan perlakuan di use case tertentu agar si usernya itu atau kliennya itu bisa membedakan antara use case yang satu dengan use case yang lain. Jadi ini ada di dalamnya make appointment. Bisa juga nanti ya, ini misalkan ya, ini saya buat contoh yang ini kan make old ya. Nah, ini make old. Misalkan contoh yang lain selain old ya tentunya new. Nah ini make new. Nah ini ya. Jadi di dalam make appointment itu bisa juga ada dua use case generalisasi old dan new. Nah gini nanti new dan old ya. Nah, jadi nanti mengapa kok didetailkan Pak? Nah, ya mungkin di use case ini sama ini tuh ada perbedaan. Kalau nggak ada perbedaan ya cukup ini nih. Sekali lagi kalau nggak ada perbedaan cukup ini. Tapi kalau ada perbedaan perlakuan di dalamnya sini ya, berarti harus kita generalisasikan ya antara use case satu dengan use case yang lain ya. Generalisasi. Ini juga tidak harus ya Anda kalau si kliennya itu ingin detail ya Anda buatkan generalisasinya. Kalau enggak ya cukup make appointment gitu aja ya. Nah, gitu ya. Misalkan kalau ini yang mahasiswa ini mengambil KRS tadi, mengambil KRS ya, atau mata kuliah lah tadi ya. Mengambil mata kuliah atau KRS-an gitu ya. Ini saya gini ya. Nah ini kan ada kan ya yang ini kan yang sudah semester yang agak tua ya, semester 2 ke atas ya. Ini mahasiswa lama, ini mahasiswa baru. Nah ini maba baru nih. Nah ini kan ada perbedaan ini. Ini mengarah ke sini, mahasiswa lama ke old ya. Nah ini panahnya hitam ya, hitam tebel ya. Kok baru ya tanpa panah ya. Ini asosiasi lah intinya. Ini intinya asosiasi ya. Mana ya garisnya? Ini ya. Ini ya. Nah ini juga mahasiswa baru kan. Bagaimana dia memprogram KRS-nya kan? Jika ada perlakuan yang berbeda ya, make new KRS sama make old KRS. Ya, mahasiswa lama kan ada histori sebelumnya kan ya, itu mungkin ada perbedaan, misalkan ada perbedaan aturan tertentu antara old dan new. Nah, berarti harus digeneralisasikan. Kalau nggak ada berarti ya cukup satu use case ini aja ya. Nah, ya, jadi opsional juga. Nah, itu ya, itu generalisasi ya. Kemudian ini kemarin contoh yang sudah juga ada di video sebelumnya, make new appointment system antara pasien, manajemen dengan dokter. Sudah jelaskan di pertemuan sebelumnya di video itu. Nah ini juga generalisasi ya. Jadi pasien itu ada new pasien, ada old pasien. Nah, ini juga masuk ke generalisasi, cuma yang di generalisasi itu aktornya. Jadi generalisasi itu bisa dari aktor, bisa dari use case ya, tergantung kebutuhan analisa sistemnya ya, sampai sedetail apa ya. Nah ini adalah contoh extend dan include relationship dalam satu diagram. Include, extend, dan generalisasi ya. Di sini ada pasien ini ada new pasien, dan old pasien ini generalisasi.
Jadi pasien itu ada pasien baru dan pasien lama. Kemudian di sini ada pihak manajemen, dia memproduksi jadwal, kemudian dokternya melihat record rekam medisnya ya. Kemudian ini ada include, berarti dokter itu sebelum melakukan record availability itu harus mengatur jadwal. Kemudian manajemen juga sama nih, contoh di kasus ini manajemen itu sebelum memproduksi jadwal informasinya juga harus memanage jadwal. Ini contohnya. Kemudian ini kalau tadi ini sudah digeneralisasikan ya, jadi tidak perlu ada relasi dari use case pasien, dari aktor pasien ke use case yang lain karena sudah dipecah, digeneralisasikan menjadi new dan old ya, makanya ini tidak ada relasi ke use case apapun. Jadi langsung new itu berarti new patient appointment, new pasien ya, mengarah ke new, make new patient appointment, membuat janji baru. Nah, untuk bisa membuat janji baru itu si pasien baru ini harus membuat data pasien baru. Jadi untuk membuat janji baru itu pasien baru itu harus memasukkan atau meregister datanya agar bisa masuk ke database pasien. Makanya di situ ada include, create new pasien. Kemudian kalau out itu langsung make out patient appointment. Nah ini ya. Nah ini ada include ini ke sini. Nah ini apa maksudnya ya? Sekali lagi, kalau include itu panahnya kalau ke sini berarti Anda harus paham ya, mana bis mana anaknya. Ini anaknya nih. Kalau ini tadi, ini base, ini anaknya. Ini harus dilakuin ini. Ini base, ini anaknya. Ini harus dilakuin kalau include. Ini base, ini anaknya. Nah kalau yang ini, kalau panahnya mengarah ke, jadi intinya include itu panahnya harus mengarah ke base ya. Panahnya harus mengarah ke induknya. Berarti kalau ini maksudnya adalah untuk membuat janji pasien untuk yang old, karena ini tadi untuk pasien itu di dalamnya use case itu harus update pasien informasi. Jadi misalkan old kan ya, mungkin ada perubahan data ya, misalkan alamatnya karena sudah old ya, sudah data yang lama. Misalkan bulan lalu itu alamatnya di kecamatan X ya, kemudian bulan ini di kecamatan Y atau mungkin pindah desa ya, itu berarti itu ada data yang perlu disesuaikan. Include-nya ini base-nya ya, ini anaknya, ini base-nya. Kemudian old dan new itu generalisasi dari make appointment. Ini harusnya ini pasien ini ke sini. Nah, ini ada garis ke sini. Tapi karena pasien itu sudah digeneralisasi menjadi new dan old, jadi dia tidak mengarah ke use case apapun. Tidak mengarah ke use case apapun. Hasilnya ke sini hasilnya. Nah, ini. Kalau ini kan tadi kan ke sini kan. Cuma karena sudah digeneralisasi menjadi spesialis aktor, jadinya aktor new itu mengarah ke sini, old itu mengarah ke sini. Dua use case ini adalah hasil generalisasi use case dari use case base-nya, yaitu make appointment. Nah, kemudian make appointment itu extend-nya make appointment arrangement ya. Jadi mungkin ada payment ini ya. Make payment arrangement ya, pembayarannya bagaimana ya. Itu extend ya, mengatur ya, arrangement ya, gitu ya. Nah, contoh yang lain ini adalah
apa namanya, dalam bahasa Indonesia ya. Ada pasien ini ada pasien lama, pasien baru. Nah, di sini pasien lama membuat janji konsultasi untuk pasien lama. Ini hasil transitan dari sini ya. Ini. Nah, ini semoga lebih paham dengan melihat ini ya. Pasien baru mengarah ke use case janjian konsultasi untuk pasien baru ya. Include-nya membuat kartu pasien. Jadi untuk membuat janji baru, pasien baru harus membuat kartu pasien. Itu include-nya. Kemudian ada 2 use case di pasien lama, yaitu membuat janjian pasien lama mengarah ke use case membuat janjian konsultasi untuk pasien lama. Ini ada pasien lama sama pasien baru adalah hasil generalisasi dari membuat janjian konsultasi. Kemudian di sini mengatur cara pembayarannya. Ini extend dari janjian konsultasi. Kemudian perawat melakukan persetujuan janjian. Jadi validasi ya oleh perawatnya. Kemudian dokternya menginput hari dan jam praktek. Jadi dokter itu bisanya kapan, jamnya jam berapa itu ya. Include-nya dia mengelola jadwal praktek ya. Jadi untuk melakukan ini ya harus ada pengelolaan jadwal praktek. Ini juga sama, adminnya juga mempublikasikan, menginformasikan jadwal praktek, juga include-nya ke jadwal praktek ya. Ini contoh yang lain ya, hasil transitan dari apa ini ya, contoh sebelumnya ya. Nah, ini jika sederhananya. Nah, ini jika diambil dari ERP. Ini contoh yang lain, use case diagram Musikpedia. Jadi ini ada admin, aktor admin. Jadi dia bisa mengelola data lagu, melakukan login dan logout, kemudian mengelola data pelanggan. Nah, ini pelanggannya juga bisa login sama logout. Ini kalau mau di-include-kan ya bisa. Nah, jadi untuk mengelola data lagu kan harus login ya. Ini bisa juga di-include ke sini. Nah, ini ya. Di-include ke sini. Jadi kalau ini sudah di-include ke sini, ini sudah nggak perlu. Jadi salah satu ya. Kemudian untuk mengelola data pelanggan juga harus login dan logout nih. Jadi ini bisa ini diarahkan include ke sana. Kemudian ada mengekspor laporan penjualan lagu, dan pelanggan bisa mengubah data pribadi, melakukan pembelian lagu, melihat data lagu. Dan ini ada aktor pengunjung, bisa melakukan registrasi. Jadi beda antara pengunjung dengan pelanggan. Pengunjung adalah pelanggan yang belum daftar ya gitu. Jadi setelah dia daftar registrasi, nanti dia jadi pelanggan. Nah, kemudian contoh yang lain, ini misalkan perpus online. Ini saya ambil dari Gemini. Contoh sistem perpus online itu ada 2 aktor, anggota dan administrator. Kemudian ada use case-nya, ada beberapa use case di sini. UC1 itu use case 1 ya. Ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Kemudian ada relasi asosiasi, relasi include, relasi extend, dan generalisasi. Nah, nanti Anda bisa coba gambar untuk latihan ya. Silakan kalau mau dicoba, tidak ya nggak maksa. Ya, nanti yang untung juga Anda kalau Anda mau mencoba, enggak juga tidak apa-apa ya. Nah, nanti ini ada aktor, nanti silakan digambar. Ada use case, itu ada asosiasinya, ada relasinya. Relasinya ada asosiasi, include, extend, dan generalisasi. Jadi dari kalimat ini saya harapkan mau mencoba untuk membuat gambar seperti ini. Silakan nanti dicoba. Atau mungkin Anda bisa mencoba sistem yang lain. Ini bisa Anda bawa ke Gemini kalau Anda belum tahu proses bisnisnya apa aja. Nanti outputnya seperti ini mungkin ya. Nah, nanti Anda gambar dari situ. Itu ya. Itu yang saya sampaikan untuk pertemuan hari ini. Semoga bisa dipahami. Saya akhiri sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.